Selamat malam, perkenalkan saya Surya Oslah yang pada kesempatan ini untuk menit tugas UTS saya untuk mempresentasikan studi kasus berjudul serangan ransomware Lockbit 3.0 pada BSI pada Mei 2023. Nah, merujuk pada informasi bahwa industri keuangan adalah industri salah satu yang paling rentan terhadap serangan cyber. Yang pernah dibahas juga pada materi perkuliahan bahwa telah terjadi 2.151 kejadian data breach di sektor keuangan hanya dalam 1 bulan di Februari 2020. Serangan ini bukan bentuk serangan abstrak, dan BSI 2023 insiden ini membuktikan betapa dahsyatnya dampak yang bisa ditimbulkan. BSI sendiri adalah bank syariah terbesar di Indonesia, hasil merger dari 3 bank BUMN 2021 dengan lebih dari 15 juta nasabah aktif, 1.000 kantor cabang, dan layanan digital. BSI adalah infrastruktur keuangan yang kritikal bagi jutaan masyarakat di Indonesia. Kronologi insiden serangan ini tidak terjadi dalam semalam berdasarkan analisis pakar Alphonse Tanujaya dari Vaksin.com. Lockbit 3.0 diduga sudah menyusup sejak liburan Lebaran di April 2023, berminggu-minggu tanpa terjadi deteksi oleh sistem BSI. Pada Mei 8, seluruh layanan BSI lumpuh total. Alih-alih transparan, manajemen BSI menyatakan kalau itu gangguan maintenance, dan di 11 Mei barulah Direktur Utama BSI mengakui adanya serangan cyber. Yang 2 hari kemudian, Lockbit secara terbuka mengklaim telah mencuri 1,5 terabyte, dan di 16 Mei terjadi kegagalan negosiasi untuk tebusan 20 juta dolar Amerika Serikat, dan data tersebut akhirnya dibocorkan ke dark web. Kemudian untuk identifikasi ancaman berdasarkan kerangka BSSN, bahwa serangan ini masuk ke dalam 2 dimensi, yaitu dimensi logika, yakni ransomware yang mengenkripsi sistem dan mengekfiltrasi data. Yang kedua, dimensi konten sosial budaya, yaitu penyebaran data di dark web dan kampanye publik Lockbit untuk meruntuhkan kepercayaan nasabah BSI. Kemudian mendefinisikan 7 elemen pokok, kita melakukan komparasi dari sisi 7 elemen. Setidaknya ada 4 yang terbukti gagal pada kasus BSI ini. Pertama, dokumen security polisi yang tidak ada, kemudian adanya CM dan network metering yang tidak berfungsi, kemudian parameter defense yang jebol tanpa memicu satupun alarm, dan dari sisi human resource, social engineering berhasil masuk karena kesadaran sistem SDM yang lemah. Komparasi dari sisi CIA Triad, confidentiality-nya hancur, di mana 15 juta data nasabah bocor, kemudian integrity terancam, data inskripsi terpaksa sehingga keutuhannya tidak dapat dipastikan lagi, dan yang terakhir availability runtuh, di mana tidak dapat diakses dalam 4 hari penuh. Dari sisi manajemen risiko, ada 3 tahap manajemen risiko, yaitu identifikasi, kajian, dan pengendalian. Ketiganya gagal di insiden BSI ini. Ancaman ransomware tidak diidentifikasi secara serius, tidak adanya BCP maupun DRP yang siap diaktifkan. Kemudian yang paling ironis adalah divisi CISO baru menganggarkan 580 miliar untuk keamanan IT itu pasca kejadian. Jadi bentuknya reaktif, bukan antisipatif. Dari sisi 3 aktor, BSI memang sudah merangkul forensik bersama OJK, BI, dan BSSN, namun yang ironis terbesar itu malah seorang ethical hacker dari luar BSI yang pertama kali mengonfirmasi keserangan ini ke publik. Kemudian dari aspek lain, itu dari sisi people, phishing atau social engineering berhasil masuk karena security awareness yang rendah. Dari sisi proses, BSI mempertahankan narasi maintenance selama 5 hari, yang tidak hanya misalkan publik, tapi juga melanggar Undang-Undang PDP pasal 46 yang mewajibkan notifikasi kepada nasabah yang terdampak. Kemudian langkah pencegahannya, seharusnya ada enkripsi data berlapis untuk data berkategori restricted, kemudian ada penetration testing berkala oleh ethical hacker, business continuity plan, dan disaster recovery plan yang matang, implementasi GRC terintegritas sesuai dengan anjuran OJK, security awareness training untuk seluruh karyawan, dan network segmentation untuk membatasi penyebaran ransomware. Kemudian dari sisi penanganan insiden BSI menurut saya sudah tepat dan secara taktikal juga sudah masuk, dan dari analisis dampak ini sangat berpengaruh karena menyangkut data dan reputasi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.